au ahadihima lil wilayah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adamu ta'ayyunihi malam oranana tertentune syahidaini. Lan oranana tertentune syahidaini au ahadihima atawa salah suwijine syahidaini atawa salah suwijine sinten syahidaini lil wilayati maring dadi wali lil wilayati maring dadi wali. Syarat saksi yang nomor berikutnya adalah si saksi itu adalah bukan orang yang tertentu harus menjadi wali. Kalau yang menjadi saksi adalah orang yang seharusnya menjadi wali, maka itu tidak persaksiannya atau nikahnya tidak sah. Oleh karena itu, maka fala yasihu an nikahu bihadrati abadaini. Fala yasihu mangka ora sah apa nikahu nikah bihadrati abadaini ing dalem bihadrati abdaini ilm sandinge hamba loro. Bihadrati abdaini ing dalem sandinge hamba loro, maka tidak sah kita menikah dengan disaksikan oleh dua orang hamba. Itu menjadi saksi nanti dua orang hamba. Kenapa? Karena tadi sudah dijelaskan syarat nikah itu, syarat saksi itu adalah hurriyah, harus merdeka gitu. Harus merdeka, apalagi kamilah sempurna, apalagi dukuratun, kemudian muhaqqaqatun adalatun, kemudian dan sebut kemudian yang sekarang dibahas harus orang yang tidak boleh harus orang yang tidak bukan orang yang harus menjadi wali gitu. Oleh karena itu maka kebalikan daripada atau mafhum daripada yang telah disebutkan, tidak sah menikah dengan disaksikan oleh dua orang hamba, karena dua orang hamba itu berarti bukan orang merdeka. Awi mer'ataini atawa wong wadon loro, atau kita menikah disaksikan dengan dua orang saksi yang terdiri dari dua orang wanita gitu. Mangsaru menikah disaksikan oleh Teh Mala, oleh Teh Fatona gitu. Wanita itu tidak boleh. Au fasik ini ada wong fasik loro, atau saksinya adalah dua orang yang fasik. Itu menjadi saksi itu ayat tatuan. Kemudian ketika diperiksa itu ternyata katanya tukang minum itu nggak boleh, awas saksi tidak boleh terdiri daripada orang yang fasik. Bahkan nanti di bawah akan dijelaskan ketika saksi itu adalah orang yang fasik, maka nanti pernikahannya harus dibubarkan. Ya, bahaya, jangan macam-macam gitu. Jadi fasik ya. Jadi walau di situ nanti di bawah ada walau alimal hakimu fisqa syahidaini lazimahu tafriq, nanti di bawah. Ketika hakim sudah mengetahui tentang fasiknya kedua orang saksi, maka lazimahu at-tafriq, maka wajib si hakim itu memisahkan baina zaujaini di antara kedua suami istri gitu. Jadi suami istri wajib dipisahkan ketika saksinya adalah orang yang fasik. Kemudian au asam maini atau kang budek. Asam budek ya. Tetap bisa ada yang itu no? Ini budeknya dari mana? Atau kang tuli karone, kang budek karone. Aw akhrosa ini atau kang bisu karone, saksinya adalah orang yang budek, tidak bisa mendengar. Aw akhrosa ini atau yang bisu, tidak bisa ngomong.
Apalagi a'ma ini atau orang buta, atau saksi itu adalah orang yang lolong, yang buta, yang tidak bisa melihat, itu nggak sah itu. Nah kemudian auman atawa wong lam yafham kang ora paham sapa siman, lam yafham kang ora paham sapa siman, atau saksi itu terdiri dari orang yang tidak mengerti lisanal mu'ammuta'aqidah ini ing bahasane wong kang akad-akadan loro. Lisanal muta'aqidah ini ing akad-akadan wong kang ing bahasane wong kang akad-akadan loro. Nah, itu dimakan auman atau saksi itu berupa orang lam yafham yang tidak paham, tidak mengerti. Lisanal muta'aqidah ini akan bahasanya orang yang melakukan, dua orang yang melakukan akad. Siapa dua orang yang melakukan akad itu? Wali dan jauh. Bahasana wali dengarti, bahasana jauh juga dengarti. Data si saksi itu memurah ngerti bahasa Arab, ya tidak pernah makan bangku sekolah aja, sudah telah di bangku tidak karena itu orang bodoh misalnya dijadikan saksi itu sekolah aja. Barang si wali itu kemana? Jawa juga wangkah juga itu dengarti naon Jawa juga wangkah juga itu. Kancok batur di dalam menggus beres ucapun mana sah gitu. Orang ngomong sah pang tarik gitu. Bajing can anggus akan ngomong biasa wae. Nah, eta kalau saksinya itu terdiri dari orang yang tidak mengerti akan bahasanya dua orang yang melakukan akad, maka lam yasihaan nikah. Kalau yasih nikah, maka nikahnya tidak sah. Hati-hati ya. Jadi kalau menjadi saksi itu. Terus apalagi wala bihadrati muta'ayyanin. Muta'ayyin mana muta'ayyin? Wala bihadrati muta'ayyinin. Lan ora sa ing lam sandinge wong kang tertentu. Lan ora sa ing lam sandinge wong kang tertentu lil wilayati maring dadi wali. Lil wilayati maring dadi wali. Juga tidak sah menikah dengan disaksikan oleh seseorang yang tertentu harus menjadi wali. Siapa orang yang tertentu jadi wali? Bapak gitu. Ari bapak teh kan kudu jadi wali, ari ten kudu jadi wali gitu kan ngamasrahkeun ka kiai, kiai masrahkeun lah api ngawakilkeun panikakeun putra api amina misalkan teh patona panikakeun ka kasep tah ka Mang Agil. Ngawakilkeun tah. Ari teu manehna jadi kalau jadi saksi gitu. Setelah dia mewakilkan, dia kemudian masih tetap di situ dan kemudian dia menjadi saksi, padahal ayah itu adalah muta'ayyin lil wilayah. Artinya apa? Orang yang tertentu untuk menjadi wali, malah menjadi saksi, maka nikahnya tidak sah. Tuh jadi dia pala wakala makalamuna wakilakeun sopro al abu bapak. Andai kata seorang ayah mewakilkan nikah, ngawakilkeun ka Kiai Syahrul misalkan, awil ahu atau sedulur almun paridu kang ijen nikah ing dalam nikah, atau saudara tapi saudaranya cuma sendirian. Si Zainab teh punya saudara lelaki kan sorangan tapi saha misalkan arana misalkan Mang Agil. Akul mun paridu artinya saudara yang sendirian. Kan yang namanya saudara ketika tidak ada bapak maka perwalian jatuh kepada saudara. Kan saudarana cuma sendiri cuma satu saudara lelaki teh. Nah, tiba-tiba saudara anu ngan sakur hiji-hijina malah mewakilkan nikah di dalam nikah ya. Cek saudara sadar batona teh walaupun kan salah sama abdi anu kadah jadi wali
namun abdi mangga masrahkeun ka Pak Kiai kanggo ngawalian pun rai ngawakilkeun kepada orang lain, kepada orang yang soleh. Fin nikah di dalam nikah. Setelah ayah atau saudara yang sendirian itu mewakilkan nikah, kemudian dia tidak pergi jauh, mana diam di tempat itu dan menjadi saksi gitu. Wa hadara lan hadir sapa abu awil ahu. Wa hadara lan hadir sapa abun awil ahu. Hadir ma'al akhari sertane wong meneh. Ma'al akhari serta wong lian, ma'al akhari serta ma'al akhari ada belumnya enggak? Ada. Enggak ada. Kalau enggak ada akhara bener ma'al akhari serta wong lian. Kemudian setelah mewakilkan lain ini tetap si wali tetap kalakat cicing bersama dengan orang yang lain hadir di tempat akad bersama orang yang lain. Lam yasiha maka orang sao nikah. Maka terus saya tanyakan lamun sudah mewakilkan masih juga ada di tempat itu. Li'annahu waliyun aqidun. Li'annahu karena satamene sahata si al abu awil ahu iku waliyun wali akhirun kang ngakadi. Lantaran nuaran bapak atau saudara teh eta teh kudu nama jadi wali anu ngakadan. Kusabab sakitu atu palaya kunu maka oranana sapa sinten abu nawil ahu. Palaya kunu maka oranana sapa abu nawil ahu iku syahidan dadi saksi. Karena nuaran bapak mah kuluna jadi wali maka dia tidak boleh menjadi saksi. Timbul pertanyaan tadi kan kalau di akadan apa? Kalau dia punya saudara yang menyendiri kemudian si saudaranya malah mewakilkan kepada orang lain dan dianya malah menjadi saksi, maka pernikahannya tidak kumaha lamun saudarana boga loba teh patona teh lanceuk lalaki teh duwe akeh. Kakang pertama ya lanang, kakang keloro ya lanang, adi ya leneng ngono ya. Jadi banyak saudaranya yang laki-laki yang berpotensi menjadi wali. Kumaha kalau yang satunya jadi wali, yang lainnya menjadi saksi, boleh tidak kalau begitu? Wa min sama lan saking ara iki li'annahu waliyun aqidun. Atau lau syaidah lamun yaksian, lau syaidah lamun yakseni sopo akhwani sedulur lanang loro teh patona teh ngebogan sedulur lanang telu sedulur lanang telu kang berhak menjadi wali teh. Yang dua jadi saksi gitu teh, yang satunya menjadi wali itu boleh tidak kalau begitu? Min salah satin saking wong telu akoda lan ngakadan sapa salisu wong kang kaping telune wa akoda lan ngakadan sapa salisu wong kang kaping telune bi ghairi wakalatin kelawan tanpa ngawakilaken min ahadima saking salah siji akhwani. Soha ini memakasa apa nikah. Punya saudara laki-laki 3, anu 2 jadi saksi, yang satu mengakadi menjadi wali, maka akad nikahnya sah ya mah. Karena tidak mewakilkan kepada orang lain gitu ya. Kumaha lamun orang yang ketiga teh malah mewakilkan tuh, padahal dia ada. Wa ilala muntawaranana bi ghairi wakalah wa ilala muntawarana bi ghairi wakalah pala maka orasa opo nikah. Kumalamun dia punya saudara 3, yang 2 menjadi saksi, yang satunya malah mewakilkan nikahnya kepada orang lain. Sah tidak nikahnya? Tidak sah, karena anu jadi wali mah kudu eta.
Jadi pokoknya nama yang menjadi saksi mah jangan orang yang harus menjadi wali. Tanbiun la yustaratu ora den syarataken apa al ishadu nyaksiaken. Apa al ishadu nyaksiaken ala izni ning atase izin mu'tabara ala izni mu'tabaratil izni gitu ta. Ala izni mu'tabaratil izni diartikan dilupa. Ingatase izine wadon kang den syarataken izine. Ingatase izine ada yang betul enggak? Betul enggak itu? Ingatase izine wong kang den syarataken izine. Ampun. Hala izin mu'tabaratil izni ngatasi izine badon kang den syaratakan izine. La yustaratu tidak disyaratkan al isyadu membikin saksi atau menyaksikan, mengangkat saksi gitu. Ala izni mu'tabaratil izni atas izinnya perempuan yang disyaratkan izinnya, atau atas izinnya perempuan yang dianggap dalam izinnya. Misalkan dia contoh anak mangrom itu boga mauliyah, orang yang harus diwaleni. Nah itu kemudian minta izin nok akan dikawinkan ya sama saya, misalkan. Iya saya mengizinkan silakan. Nah itu mengizinkannya wanita yang memang dipertimbangkan izinnya itu tidak harus ada saksi. Mengizinkannya itu tidak harus ada saksi. Apa sebabnya tidak harus ada saksi? Li'annahu karena sesungguhnya izin. Li'annahu karena sesungguhnya izin iku laisa oranana opo izin iku ruknan dadi rukun lantaran izin mah henteu ngajadi rukun lil akdi kadoe akad. Karena izin tidak menjadi rukun di dalam akad nikah, maka mengizinkannya seorang wanita itu tidak harus adanya saksi. Neng patona teh wismai idin supaya dirinya dinikahkan. Nah itu mengizinkannya itu tidak harus disaksikan oleh saksi gitu ya, paham ya? Layu syarat itu tidak disyaratkan al isyadu membikin saksi, tidak harus mengangkat saksi untuk menyaksikan atas izinnya wanita tersebut. Kenapa? Karena izin bukan merupakan syarat di dalam bukan merupakan rukun di dalam nikah. Bal huwa balik utawi izin iku syaratun syarat. Gitu ya. Bahwa balik utawi syarat yang mana? Bahwa balik utawi apa tadi? Izin ikut syarat di dalam akad, melainkan mengarana izin mah hanya sekedar syarat di dalam akad. Awas, sok ditulis wali dibagi dua. Satu wali mujibir, nomor dua ghairul mujibir. Nomor dua ghairul mujibir. Nah perhatikan ya, wali itu ada dua, satu wali mujibir seperti ayah itu namanya wali mujibir, dan yang diwalikannya adalah anaknya yang masih perawan. Kalau ghairul mujibir itu adalah
bila yang diwalikannya adalah sudah bukan perawan ya. Atau masih perawan tetapi tulisnya ghairu mujbirah dibagi dua, satu wanitanya sudah janda gitu yang nomor kedua, atau masih perawan tetapi walinya bukan ayahnya gitu ya. Tapi walinya bukan ayahnya. Nah, wali ghairu mujbir itu harus ada izin. Wali ghairu mujbir kalau mau menikahkan harus ada izin gitu. Paham? Jadi wali terbagi berapa? Dua, satu wali mujbir. Wali mujbir teh bila walinya ayahnya dan si wanitanya masih gadis, masih perawan. Kalau ghairu mujbir adalah bila walinya bukan ayahnya, ya. Walinya bukan ayahnya, walaupun dia masih perawan, atau dia sudah janda, walaupun walinya adalah ayahnya, gitu. Gitu. Nah, misalkan gini, si Jaid punya anak namanya Patonah juga misalkan, tapi Patonah sudah janda, wali mujbir bukan itu namanya bukan wali mujbir, itu ghairu mujbir karena mauliyahnya adalah janda. Si Jaid punya anak namanya Patonah, masih single, masih ada segelan gitu, wali apa namanya? Wali mujbir ya. Beberapa itu belum kenal dengan laki-laki aja, namanya wali mujbir. Atau Patonah punya bapaknya udah meninggal, dia cuma punya kakak, dia masih perawan, cuma walinya bukan ayahnya, maka itu juga sama, namanya wali ghairu mujbir. Ini ketika walinya ghairu mujbir, maka si wali itu harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari mauliyahnya, dari wanita yang akan dia walikannya. Misalkan wali nanti lanceukna, berarti wali ghairu mujbir, maka eta si wali jangan menikahkan dulu kepada mauliyah itu orang yang diwalikan sebelum dia meminta izin terlebih dahulu. Nah, di dalam masalah perizinannya ini tidak harus disaksikan oleh saksi, gitu, paham? Jadi la yustaratu teu disyaratkeun al-isyhadu Mang Wisnu harus ada saksi atas izinnya perempuan yang diharuskan memberi izin. Siapa perempuan yang harus memberi izin tadi itu ya? Ketika si perempuan tadi adalah bukan gadis atau janda gitu kan. Atau dia masih gadis tetapi walinya bukan ayah. Eta kudu ayah izin, tetapi ketika dia memberi izin disyaratkan kudu aya ayo ngomong tadi situ ya, kudu ada tepuk kita tuh, tidak disyaratkan harus ada saksi mengalunya yang nanggung nantung mengalunya berolahraga. Nah, kenapa? Kenapa izinnya wanita yang dipertimbangkan harus izin adalah bukan merupakan rukun tetapi merupakan syarat di dalam akad. Jadi bisa lanceuk ngawinkeun kana jadi adi, syarat teh harus ada izin terlebih dahulu. Ngan eta ngizinana teh teu kudu di saksian ku saksi, paham? Palam yajib mangka ora wajib wali syadu nyaksiakeun, maka ora wajib wali syadu nyaksiakeun alaihi ingat saja izin, maka tidak wajib harus mensaksikan akan izinnya.
La ingkana lamun ana sapal wali-wali iku ghairu hakimin, bukan hakim. Kalau walinya bukan hakim, itu wajib membuat saksi soten. Andai kata walinya bukan hakim, iku ghairu hakimin, salihnya hakim. Kalau ayat tapi biasanya tamim daya kuasa wali ghairu hakim kan hakiman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalan kaikilam yajib ingkana lamun suruh waliku hakiman hakim al auja ing atase kaul kang auja, atau andai kata walinya itu adalah wali hakim, maka lam yajib al ishad al auja. Bismillahirrahmanirrahim. Mana qala lan nukil sapa Imam Royani fil Bahri ing dalam kitab Al Bahri anil ashab saking ashabus Syafi'i annawi satemena kelakuan iku ya juzuna apa intimadu sobiyin tetanggenane bocah lanang cilik, apa intimadu sobiyin tetanggenan bocah lanang cilik. Ya, kata Imam Ar-Royani, beliau mengutip dari Al-Ashab bahwa diperbolehkan tetanggenan atau mempercayai anak kecil arsala kang ngutusu ing sobi sopal wali ila ghairi maring saliyane wali yang diutus oleh ayahnya, oleh walinya kepada orang lain, liujawija dapon ngawinakeun sapa goer mau lihat tahu ing wadon kang den wadeni wali, mau lihat tahu ing wadon kang den waleni wali. Bismillahirrahmanirrahim. Laulia tawing wadon kang den uline wali ain waqa'a. Ain waqa'a tegese lamun tumiba fi qalbihi ing dalam atine wer. In waqa'a lamun tumiba fi qalbihi ing dalam atine wer. Apa sidqul mukhbiri benere bocah kang aweh kabar. Apa sidqul mukhbiri benere bocah kang aweh berita, kang aweh kabar. Yang pertama perhatikan. Wa naqala Imam Royani mengutip di dalam kitab Al-Bahri anil ashab, mengutip dari ashab Syafi'iyah, daripada santri-santri Imam Syafi'i. Bagaimana mengutipnya? Annahu, bahwa sesungguhnya. Nah, ya juzu boleh i'timadu sabiyin, mempercayai anak kecil, arsalahul waliyu, yang diutus oleh wali, ila ghairi, kepada orang lain. Diutus ta si budak letik tejang cek bapana teh ya pejatun ka Kiai Wisnu ulah sarewa ulah abajakeun ka Kiai Wisnu pangawaliankeun si teteh gitunya. Bapana geus kagok geus meuli tiket arek ka mana, arek ka ditu, arek ka Riau gitu. Arek ka mana, arek ka Palembang misalnya. Geus kagok ieu tiket teh geus aya gitu. Bisi ngelamat ketinggalan kapal gitu. Tah datang si budak leutik teh, ngaran budak leutik na misalkeun si Jae datang, Jae teh ka Kiai Wisnu. Tah Mang Wisnu, Pak Kiai, ini saya dapat amanat dari ayah saya, tolong tikakan si teteh dengan Mang Agil karena si ayahnya sekarang mau berangkat ke luar Jawa, itu tiketnya sudah beli, takut angus gitu. Maka boleh, ya jujur boleh tak intimadu sobiyin, apa hari ini tulisannya teh, mempercayai
anak kecil arsalahul waliyu yang diutus oleh si wali diutus kasaha ilagun kepada Ki Wisnu supaya apa? Biyujawija supaya Ki Wisnu itu menikahkan Maulia tahu si teteh yang diwalikan ayahnya itu Patona yang diwalikan ayahnya yang kebetulan ayahnya itu ada keperluan andai kata in waqa'a fi qalbihi andai kata nempel atau jatuh dalam hatinya Mang Wisnu teh sidqul mukhbiri benerna anak yang membawa kabar tadi boleh menikahkan itu sekarang sudah ada para taukil dari ayah. Nah paham. Bismillahirrahmanirrahim la zawaja lamun ngawinakeun ha ing jaujah sapa wali wa waline jaujah ayla zawajal mauliyatal mu'tabaratan ini waliyuha qabla bulughi idniha lau jawaja lamun ngawinakeun itu perkataan lau jawaja lamun ngawinakeun hain jaujah tambahannya jaujah al mu'tabaratil idni atau maulia al mu'tabaratil idni orang yang diwalikan yang harus ada izin. Siapa tuh yang harus ada izin? Ternyata lamun warna wali mujibir jeung awalna bukan awalna adalah sudah janda bukan perawan. Kalau bukan janda kalau bukan janda kalau apa bukan perawan harus mu'tabaratul ini. Bismillahirrahmanirrahim lau zawaja lamun ngawinakeun haing jaujah sapa waliyuha waline jaujah ngawinkeun bapana nu dikawinkeun anakna tapi anakna sudah janda. Kalau sudah janda maka walinya bukan wali mujibir lagi, namanya wali ghairu mujibir. Artinya si wali tidak berhak untuk memaksa. Jadi dia harus meminta izin terlebih dahulu karena jadi anak nanti karunya apa puja magis gagal nikahna gitu. Makanya kudu gagal deh, maka wali itu wajib meminta izin. Nah, maka anaknya yang sudah bukan lagi perawan yang sudah pernah menikah tetapi gagal itu maka harus dimintai izin. Izin tanya heula. Neng Patona kerasa nikah sareng Ang Wisnu. Nah gitu jeung kudu diucapkeun. Kerasa mama ada Ang Wisnu makasih. Kumaha mun cicing wae enggak boleh itu kalau jarana mah kudu ngomong geus ka aya kawan ya nanda mah gitu. Lamun parawan mah cukup dengan diam, lamun diam itu berarti heeh gitu. Nah gitu ngan zaman ayeuna mah kadang-kadang ngirintil awalnya. Zaman baheula mah lamun dijodoh ku teu cicing, we teh era loba ka era gitu. Zaman ayeuna mah kadang-kadang perempuan yang nembak duluan lah. Gitu. Nah di sini kalau seorang wali menikahkan mauliyahnya qabla bulughi idniha sadurunge tumeka izine jaujah atau mauliyah jaujah qabla bulughi idniha sadurunge tumekane izine jaujah ilaihi maring wali sebelum sampai izinnya perizinannya kepada wali. Misalkan dia ayah bakar teh punya anak bernama Patona sebagai abangnya Patona memang gampang. Patona teh pinter. Ayah bakar punya anak bernama Patona tapi eta neng Patona teh geus pernah nikah garing miring randa gitu nya janda tapi jandana janda kembang dah. Nah kemudian ayah we anu bogoheun saha misalkan namanya Mas Wisnu gitu. Cek bapana ieu budak teh kasep jangkung pinter teh.
asa lamun jeung budak urang asa cocok terus we dikawinkeun jang bijing boga mah ieu fotona ieu budak bapak daek henteu aduh mun geuleuh pang make kacamata nya masyaallah asli jang lain foto editan ieu mah nya abdi ge terang no efek gitu ya dah daekeun we tuluy dikawinkeun tuh dikawinkeun cek bapak nanti jawal tuka wa angkah tuka beres gitu barijeng belum sampai izin dari si Maulia dari anaknya itu kepada si bapak belum sampai soha sah keneh cenah soal maka sapotas wis al aujah menurut pendapat yang lebih kuat andai kata ingkana lamun ana opal inu izin iku sabikon kang andi ngini belum sampai berita mengizinkannya patah belum sampai karena langsung dikawinkan ke bapakna non sebab berantak naksir jika calon mantu teh gitu maka pernikahannya akan dianggap sah bila ternyata pada kenyataannya lebih dahulu mengizinkan tiba-tiba beres akad aya tah zaman baheula telegram ya atau aya SMS Pak misalkan punten gitu saya apa misalkan ya, jangan SMS apa ada surat dari pos itu ya zaman lama ya seperti di pos ada surat di pos ternyata barang dibuka tuh yang bertanda tangan di bawah ini bapak ini adalah Neng Patona dan dengan hidup menjana tidak nikmat pak gitu kemana-mana kadang-kadang jadi pinta orang maka Neng Patona mengizinkan kepada bapak barangkali ada laki-laki yang cocok silahkan tikahkan saya dengan laki-laki tersebut tertanggalnya itu tanggal bulan kamari atau minggu kamari berarti izin lebih dahulu pada kenyataan anak walaupun berita izinnya baru sampai tapi kan mengizinkannya lebih dahulu daripada menikahkan sah tidak pernikahannya sah ingkanal ibnu sabikon andai kata izin lebih dahulu dibandingkan dengan menikahkan ala halatit tazwiz ingat setingkah ngawinakeun ya sanajan beritanya kakarek sampai tapi kan mengizinkannya sudah lebih dahulu karena perjalanan surat itu kan sampai seminggu di situ juga tertulis tertanggal sekian oh ini minggu kemarin berarti mengizinkannya berarti dahulu menikahkan atau dahulu mengizinkan telisnya biasanya berenang tuh suku angkat sebelah di situ. Nah itu bersah tidak pernikahannya sah tidak sah karena ternyata izin sabikon lebih dahulu. Ali anna ibrata karena sata menekan dan wilang-wilang fil uqudi ing dalam piro-piro akad karena yang diperhitungkan di dalam akad-akadan mah itu tergantung kenyataan pada kenyataannya lebih dahulu mana lebih dahulu izin maka pernikahannya dianggap iku bima kelawan barang binafsil amri ing dalam kahanane perkara karena yang dipertimbangkan di dalam akad mah nu penting mah sesuai dengan kenyataan la bima ora kelawan barang bidonil mukalafi dalam penyanane wongmu kala pasohan nikah bimasturoi adalah wallahu a'lam.